billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini 2 minggu sekali kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi dan silaturrahim. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Dan juga terutama untuk kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa kesalahannya dan Allah terima amal ibadahnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan orang tua kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, sehat jasmani rohaninya, qabul hajatnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kita Muhammad SAW itu pertama diutus pertama itu untuk menyempurnakan akhlak. Walaupun kita belajar pengetahuan, akhlaknya tidak ada, maka pengetahuannya tidak akan membawa dampak apa-apa. Jadi akhlak dulu. Akhlak dulu, akhlak kita dulu dibina, baru kita mempelajari ilmu pengetahuan. Kadang orang kalau akhlaknya nggak dibina, baru punya pengetahuan sedikit, udah sombong. Ya, iblis ilmunya banyak, ya ada sedikit sombong, dikeluarin sama Allah dari sorga. Nah makanya akhlak dulu. Ya, jangan mainin handphone dulu ya. Nah, idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila thalasa. Apabila meninggal seseorang atau manusia maka putus amalnya kecuali 3. Di antara 3 ini yaitu al-waladan saleh, anak-anak yang saleh baik laki maupun perempuan. Tadi begitu disebut, ayo doakan almarhum yang telah meninggal dunia, bengong aja. Nah kalau bapaknya udah meninggal, itu yang doain siapa? Anaknya, nggak mungkin orang lain. Ya, ayahnya nungguin di sana, ibunya nungguin di sana. Ibarat orang kecebur di kali, kecebur di laut, itu butuh uluran apa? Tali, pertolongan. Nah maka yang bisa bantu nolongin orang tuanya itu anaknya yang masih hidup. Dengan apa? Mendoakan, ya Allah ampunin dosa kedua orang tua saya. Itu nyampe kepada ahli kubur. Ada kisah yang pernah saya bawakan di zaman Nabi Isa. Waktu Nabi Isa lewat di pagi hari ke pekuburan, ternyata Nabi Isa ngelihat kuburan itu lagi diseksa dengan sedahsyat-dahsyatnya. Karena Nabi, seorang Nabi dibukakan matanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking dahsyatnya, Nabi Musa tidak melanjutkan perjalanan, ditunda. Akhirnya Nabi Musa mundur dari tempat tersebut. Begitu mundur istirahat, sore mau berangkat lagi. Itu pagi diseksa demikian dahsyat. Akhirnya sore hari Nabi Musa melanjutkan perjalanan.
Lewat kuburan tersebut yang diseksa, ternyata apa, di sore hari Allah turunkan nikmat luar biasa bagi ahli kubur tersebut. Cahaya dari langit turun kepada kubur tersebut. Kenikmatan Allah beri kepada kubur tersebut. Sehingga Nabi Isa ini kaget. Kok pagi hari diseksa ini orang? Kenapa sore hari Allah kasih nikmat? Maka Nabi Musa nanya kepada Allah, Nabi Isa nanya, ya Allah, ini gerangan apa amalnya? Pagi hari lagi digebotin sama malaikat. Kenapa sorenya ini dapat nikmat? Maka Allah utus malaikat untuk kasih kabar, hai Isa, ini orang yang mati memang dosanya banyak, ya, ingkar sama Allah, maksiat banyak, maka pagi hari diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat sore hari, anaknya yang masih kecil, ternyata dia belajar agama. Dia belajar kayak gini, duduk nih. Dengan sebab dia duduk, maka Allah malu nyeksa itu orang. Karena apa? Anaknya ngucapin Allah, nyebut Bismillahirrahmanirrahim, nyebut nama-nama Allah, nyebut nama-nama Rasulullah. Itu ayahnya yang tadi pagi dihajarin itu malaikat, ternyata sore hari Allah kasih nikmat. Itu berkat anaknya yang melangkah ke majelis ilmu. Ini coba, bapaknya ada yang udah meninggal belum? Belum. Ibunya ada yang udah meninggal belum? Ini dari sini ntar yang doain, ya, anak-anak yang doain. Begitu ngelangkah ke majelis ilmu, itu bapaknya dapat syafaat, dapat ampunan. Karena suatu saat kita pun akan ditinggalkan. Cuman kita masing-masing ngantri, ya, masing-masing ngantri kepada pintu maut kita masing-masing. Nah, maka bawalah bekal dengan sebaik-baiknya supaya kita selamat dalam perjalanan dunia wal akhirat. Dan bagi yang telah orang tuanya tiada, sering-sering doakan, ya, sering-sering doakan, kirim Fatihah atau baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering-sering baca itu, ya. Walaupun orang tuanya masih ada, sering-sering baca itu. Insya Allah kalau orang tuanya ada masalah, Allah mudahkan urusannya. Apabila orang tua lagi sakit, Allah angkat sakitnya. Itu berkat seorang anak mendoakan orang tuanya. Bukan berarti saya mengingatkan atau supaya tambah sedih, enggak. Supaya bangkit bahwa orang yang sudah pulang ke rahmatullah itu butuh bantuan. Bantuan apalagi terutama dari anaknya. Maka rajin-rajinlah, ya, untuk mencari bekal selamat dunia wal akhirat. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan fikih di kitab Safinatun Najah. Nah, ini kita sekarang masuk, sudah nggak terasa di bulan Sa'ban, ya. Bulan Sa'ban nggak terasa. Sekarang tanggal berapa Sa'bannya? Jumat 5 Sya'ban 1440 Tuh, tanggal 5 Sya'ban. Jadi kalau kurang lebih 25 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Ya, lebih kurang 24 atau 25 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Senang nggak? Bahagia nggak? Man fariha biduhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Jadi siapa yang bahagia senang masuknya bulan suci Ramadan, itu jasadnya diharamkan masuk neraka. Maksudnya bahagia apa? Apa yang Allah perintahkan dia senang. Ya, dia bahagia. Apa yang ada di ibadah di dalam bulan suci Ramadan dia bahagia. Dia menyambut dengan sebaik-baiknya. Maka senangnya itu mendapatkan pahala ganjaran. Nah, mudah-mudahan Allah berkahkan kita di bulan Sya'ban ini. Allah panjangkan umur kita bisa nemui bulan suci Ramadan. Doakan orang tua kita yang ada supaya sehat walafiat, panjang umur, juga bisa menyicipi menikmati bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masuk kepada faslun, pasal, sebuah pasal yang menerangkan mujibatul ghusli. Jadi pasal yang menerangkan tentang wajibnya mandi. Jadi mandi ada wajib,
pahamin ini. Ya, jadi kalau nggak ngerti nanti bahaya, repot. Jadi ada mandi yang namanya wajib. Ada yang sunnah, ya, ada yang mubah. Ini yang wajib. Yang wajib ini akan menjadi wajib apabila ada 6 kriteria. Mujibatul ghusli sittatun. Maka kewajiban mandi itu ada 6. Kalau salah satu daripada yang 6 ini, maka dia wajib mandi hadas besar. Nah, 6 kriteria ini 3 buat laki dan perempuan, 3 lagi khusus perempuan. Nah, ini kalau dilihat yang ngaji banyak kan nenek-nenek nih yang perempuan. Ya, biar paham ya. Jadi supaya nanti nggak salah. Yang janda ada nggak? Nggak ada. Maksudnya jangan sampai nanti janda nggak ngerti mandi hadas besar. Ya, mujibatul ghusli sittatun. Ya, wajib mandi ada 6. Pertama, ini banyak banget tikus laci lagi yang ngaji. Bocah recehan. Ini kelempangan tentang mandi hadas besar soalnya. Dia kalau kurang-kurang paham bisa ngamuk memak bapaknya ini bocah. Ya. Mujibatul ghusli sittatun, wajib mandi itu kalau ada 6 perkara. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafati fil bertemunya 2 buah khitanan. Nah, ini kan kacau nih bocah. Dibilang 2 buah khitanan ini meler baik itu. Fikih emang kayak gini, kelempangan harus dijelasin. Cuman salah panitianya ini. Harusnya yang didorong yang besar-besar, yang udah mau mati besok ajak ngaji. Harusnya yang tua-tua. Tapi nggak apa-apa ini. Nanti biar bisa ngajarin orang tua. Jangan pulang. Itu bocah kecil receh mau pulang. Jangan, kagak rame nanti kalau nggak ada Anda. Jadi mujibatul ghusli sittatun, wajib mandi itu ada 6 sebab 6 ini maka jadi wajib nih mandi. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Berjumpanya 2 buah khitanan. Baik laki maupun perempuan. Paham nggak 2 buah khitanan? Lu mah udah sering. Jadi paham. Jadi hubungan suami maka kedua-duanya wajib mandi hadas besar. Berjumpanya tanpa ada halangan, nggak pakai hordeng lagi. Ya, jadi berjumpanya mutlak. Maka dia wajib mandi hadas besar. Baik laki maupun perempuan, maka dia wajib. Ya, itu yang pertama. Jadi mandi hadas besar ini masuk kategori daripada maqasidut thaharah. Tujuan-tujuan dalam bersuci. Ya, maqasidut thaharah diantaranya yang pertama yang saya jelaskan yaitu istinja. Kedua, wudu. Ketiga, mandi hadas besar. Nanti keempat, tayamum. Ya, jadi ini tujuan daripada bersuci. Kalau hadas besarnya tidak rapi, ya, dia angkatnya, dia mandinya, maka sholatnya pun puasanya pun tidak diterima. Nah, tuh pentingnya tuh. Dan yang namanya mandi biasanya pakai air. Dia mau pakai bedak nih, yang mana nih? Jadi pakai air. Airnya sudah diajarkan. Air yang tahur. Kalau tahir itu air sedikit. Air suci belum bisa tentu menyucikan. Tapi kalau tahur, suci, mensucikan lebih daripada 2 bola. Kalau tahur
Kalau tahir suci tapi tidak bisa mengangkat hadas. Nah, yang pertama ilajul hasyafati fil faraji. Apabila bertemu dua buah khitanan ini, jangan dibayangin ya, bocah ngebayangin baik. Nah, maka wajib mandi gitu ya. Nah, yang kedua, al-awalu tadi udah saya sebutkan, asani, yang kedua khurujul mani. Nah, lagi kelempangan horor lagi baik ini. Ya. Yang pertama tadi berjumpa dua buah, yang kedua khurujul mani. Baik laki maupun perempuan apabila dia keluar, apanya keluarnya? Nah, dia wajib mandi hadas besar. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada yang nanya, emang ada yang disengaja? Tanya, wah itu yang pada suka sengaja. Maka dia wajib mandi. Kalau yang nggak sengaja gimana? Ngimpi, main basket, main tenis meja, main voli, nggak tahu kok ada kok bahasa begini ya, nggak taunya dia tapi ada ciri-cirinya. Jadi harus ketahuin dulu, karena yang keluar dari kemaluan laki-laki itu bukan hanya air yang tadi saya sebutkan aja, ada yang namanya air seni. Jangan salah tafsir, tadi kira seni melukis lagi. Air seni, bahasa kita air apa namanya? Air kencing. Itu yang pertama. Itu air seni, itu najis. Yang kedua air wadi. Yang ketiga air wazi. Yang keempat baru yang namanya air, tuh pelan kan ya, ada 4 jenis. Pertama air seni, kedua air wadi. Wadi itu apa? Biasa orang kalau capek badan, begitu capek tahu-tahu keluar ya, kayak lendir gitu, kayak lendir, maka itu wah, ini bocah mangap begitu, melongok. Ini dia nih, kalau kelempangan pikir ini memang begini nih ya, tapi nggak apa-apa, tua sebelum waktunya, nggak apa-apa. Ini bocah kayak yang foto tahun 40 sebelum merdeka ini, kayaknya bocah ini. Pernah ngeliat foto yang itu nggak sebelum kemerdekaan? Bocah-bocah kecil yang dipoto, yang di lapangan. Ini dia nih. Ini dia bocahnya nih. Masih hidup sekarang ya? Panjang umur deh bocah, masya Allah, awet. Iya. Dari tahun 40 betapa sekarang begitu-gitu juga. Awet. Ya, jadi yang kedua khurujul mani, keluarnya mani. Nah, mani itu ada cirinya. Jadi jangan apa yang keluar dari senjata kaliber langsung dibilang mani. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris mani itu duit gitu, ya. Tapi kalau dalam bahasa kedokteran namanya air seni. Iya, tuh dokter, alhamdulillah. Kebetulan malam hari ini dihadiri oleh Dokter Probo. Nah, itu dia. Nah, jadi Dokter Probo mengatakan seperti itu. Nah, itulah namanya. Jadi ada 4 ya, air seni, air wadi, air wazi, dan air mani. 3 air ini najis. Yang 1 mani tidak. Yang 3 najis. Wadi itu kalau badan kita kecapean, begitu kecapean atau olahraga, kecapean lelah, begitu tidur rebaan, tentu ada keluar lendir. Nah itu itu pakaian dalam kita pakai sholat tidak sah. Yang kedua wazi, bukan waze yang buat nyari alamat. Ya, wazi. Wazi itu akan keluar kalau ini bocah, ya. Suka mainin handphone ngeliat kuda lagi kawin, atau ngeliatin cicak lagi kawin. Lah cicak yang kawin dia yang stres. Ya, air yang keluar lantaran ada sahwat.
Itu air wazi. Ini saya terangkan kenapa? Supaya tahu kadar-kadar air yang ada di senjata Anda. Supaya tahu mana yang najis, mana yang tidak. Maka kalau tadi wadi keluar, kena celana kita yang dalam, maka dipakai sholat tidak sah. Nah, yang kedua wazi, keluarnya lantaran syahwat. Yang ketiga air seni, biasa kita tiap hari suka buang air kecil. Nah, yang keempat ini namanya air mani. Yang ketiga ini tidak wajib mandi, yang satu ini wajib mandi. Mandi hadas besar. Kalau yang tiga ini ganti celana dalamnya terus istinja, dan celana dalamnya jangan dicampur dengan pakaian yang bersih yang lain, karena nanti najisnya nempel ke yang lain. Kucek-kucek dulu, pokoknya kucek-kucek hotahe dulu, ya. Iya, celana dalamnya dikucek-kucek hotahe. Maksud kucek-kucek hotahe itu ucek-ucek sama air, begitu. Ya, jadi jangan dicampur dengan pakaian yang lain, karena nanti najisnya nyampur ke yang lain, jadi barangnya jadi najis. Kita yang dosa, gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu, nanti biar tahu ini mani apa bukan ya, kan suka begitu nih bocah. Tapi kok lender ya dipegang-pegang gitu. Ini mani bukan. Karena kalau mani yang keluar, maka wajib mandi hadas besar. Kalau yang tiga ini enggak. Kalau dia nggak mandi hadas besar, dia sholat nggak diterima. Karena apa? Ada hadasnya. Karena salah satu penghalang ibadah itu hadas. Nah, ciri mani itu, ya, ciri sperma itu lebih kental daripada wazi dan wadi. Pernah lihat lender telur? Nah, ya kayak gitu. Ntar samain aja dulu mah ya. Nah, itu. Terus kedua, kalau dia udah kering, itu baunya kayak telur. Tuh mani, itu sperma. Dan ketiga, ciri mani keluarnya tuh udah jawab tuh. Di antara tiga ini kalau ada, maka wajib mandi. Pertama, kental. Kedua, kalau kering, bau kayak telur. Ketiga, keluarnya enak. Nah, kalau tiga ini salah satu ada, nah itu adalah mani. Ini dia keluar mau sengaja atau tidak, dia wajib mandi. Ya. Kadang orang tidur ngimpi, tahu dia raba-raba ini enggak. Cirinya tiga ya tadi. Ya. Salah satu dari itu, yang tiga tadi. Wah, jadi tahu kalau tiga ini tidak ada, berarti bukan mani. Itu kalau nggak sadar, kalau lagi tidur gitu. Nah, yang sadar ya udah pasti tahu dah, ya. Kalau yang sadar maka dua-duanya wajib mandi hadas besar, baik laki maupun perempuan. Yang al-awwalu ilajul hasyafati fil farji. Yang kedua atsani khurujul mani. Yang salis, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah haid. Ya. Haid atau menstruasi. Apabila keluar, maka dia wajib mandi. Kapan wajibnya? Nanti setelah bersih. Sekurang-kurangnya haid 1 hari 1 malam. Ini yang laki juga harus paham, karena nanti kalau nikah punya anak perempuan, siapa ngasih pendidikan ini anak perempuannya kalau bukan seorang laki-laki? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi kelempengan pelajaran haid jangan pakai melengos begini. Tadi kelempengan tadi yang nomor 2 melongok begini. Ya. Yang nomor 1 sama 2 begini serius, begitu diterangin haid melengos. Jangan, karena nanti kalau punya anak perempuan yang ngasih tahu cara mandi hadasnya siapa? Nggak mungkin bapak-bapak yang lain kan, pasti bapaknya sendiri.
Ya. Lah kalau orang laki nggak tahu ilmunya bagaimana? Jadi harus tahu, karena bisa ngajarin istrinya. Kalau nggak bisa ngajarin istrinya diajarin sama laki-laki lain, repot juga. Nah, jadi kudu ada pengetahuan. Nah, yang ketiga itu haid. Haid ini khusus buat perempuan. Laki-laki tidak haid. Laki-laki biasanya haid dah. Ya. Laki-laki haid dah, ditegur nih gitu. Libur haid dah, begitu dia. Gitu ya. Jadi kalau orang perempuan itu haidnya sekurang-kurangnya haid 1 hari 1 malam. Pertengahan haid 7 hari 7 paling lamanya haid 14 hari 14 lebih dari itu berarti bukan penyakit haid, bukan darah haid, adalah darah istihadah, darah penyakit. Kalau orang haid keluar darah sampai 18, 20, 30 hari, itu bukan haid, itu istihadah. Jadi banyaknya haid itu 14 hari 14 malam. Setelah itu keluar istihadah, wajib nggak sholat dia? Wajib, karena bukan darah haid. Gitu ya. Apabila ada orang perempuan yang haidnya sehari semalam udah bersih, dia wajib mandi. Apabila ada yang 7 hari 7 malam udah bersih, dia wajib Apabila ada yang bersihnya 14 hari 14 malam, dia wajib mandi. Ingat, qadha juga sholatnya. Nih perempuan kadang-kadang kebanyakan. Nih perhatiin ya, perempuan nih yang umur udah 80 coba ya. Nih perhatiin nih. Kadang-kadang sholat suka diulur nggak? Nah, begitu azan Johor jam 12, dia ulur padahal belum datang haid. Ya, haidnya belum datang, dia masih bersih, maka wajib sholat Johor. Kenapa dia sholat Johor 2:30? Begitu mau ambil wudhu, dia buka dulu celananya, ada lipstick. Ya, maksudnya datang haid. Ya, begitu datang haid, boleh nggak sholat? Tapi dia ulur dosa tuh. Maka nanti begitu bersih haidnya, dia harus qadha sholat Johor yang tadi diringan-ringanin sama dia. Paham ya? Nah, begitu bersihnya, ternyata bersihnya di waktu asar. Yang perempuan, Johor sama asar bisa dikosor nggak? Bisa nggak? Bisa. Begitu dia bersihnya asar, dia mandi, dia bersih. Misalnya haidnya bersih jam 4, dia udah ngelewatin Johor dan asar ya. Mandi, dia begitu mandi bersih, ya terus dia sholat asar dan jangan lupa sholat Johor yang hari itu. Dan ditambah Johor yang kemarin tuh yang pas lagi dapet diulur-ulur. Ya. Yang diulur-ulur, yang tadinya pas jam 12 azan Johor dia nggak sembahyang, diulur 2:30, ternyata 2:30 dia dapat haid. Nah, ngulurnya itu sengaja. Maka dia selesai dia mandi, dia sholat asar hari itu, tambah Johor yang dilewat, tambah Johor yang pertama dia dapat haid. Kecuali dapat haidnya jam 11 pagi, belum azan Johor, nggak ada kewajiban apa-apa. Gitu. Bersihnya tadi dapat jam 11 haidnya, bersihnya 1 minggu kemudian jam 1. Maka yang wajib sholat ya udah Johor itu aja. Paham ya? Nah, dah. Kan sering haid kan? Ya sering atuh. Ya kan sebulan sekali. Nah, apabila datang haid, maka begitu bersihnya ingat, maka dia misalnya selesainya isya, dia mandi, dia isya sholat, maghrib dia sholat. Dia bersihnya asar, dia sholat asar, mandi terus sholat asar dan tambah sholat Kalau nggak ada kesengajaan yang lalu, selamat. Tapi kalau ada kesengajaan diulur-ulur, maka tebus yang lalu itu. Paham ya? Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Yang arba, yang keempat adalah habis haid nifas. Udah pernah ngerasain belum nifas? Tuh kan, bingung juga jelasinnya karena belum pernah ngerasain. Sama, saya juga belum. Nifas itu khusus buat perempuan. Tadi haid dan nifas khusus buat perempuan. Darah nifas itu biasa keluar habis melahirkan anak. Sekurang-kurangnya itu di kitab dijelaskan ada yang 60 hari, ada yang 40 hari, tapi ambil biar aman 60 hari. Setelah bersih habis melahirkan udah 60 hari atau 40 hari dia mandi daripada hadas nifas tadi. Itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah wiladah. Wiladah itu khusus buat perempuan, buat manusia, ya, buat perempuan. Apa sih wiladah? Melahirkan. Habis ngelahirin bayi, beres bersih, ya, dia mandi setelah wiladah. Beda lagi dengan nifas, ya. Nifas itu darah keluar setelah melahirkan. Tapi kalau wiladah namanya ngeluarin anak. Itu. Nah, yang terakhir adalah maut. Meninggal. Bahasa halusnya mati. Bahasa halusnya apa tadi? Meninggal. Ya, iya. Bahasa halusnya meninggal. Ini mau laki mau perempuan, kalau dia meninggal dia harus kena mandi sendiri, enggak dimandiin. Mana ada orang mati mandi sendiri? Itu urusan orang yang masih hidup. Bagaimana caranya nggak usah dipelajarin, karena kan tadi mandiin. Nah, yang belajar itu yang masih hidup. Nanti insya Allah bagaimana cara mandiin yang mati, ya. Nanti kali mau jadi percobaan, boleh gitu, supaya nanti yang lain paham gitu, ya. Jadi ada 6. Apabila 6 ini salah satu ngalamin, maka wajib mandi hadas besar. Pertama, iladul hasyafah fil farji. Kedua, khurujul mani. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, wiladah. Keenam, maut, meninggal. Maka keenam ini yang menyebabkan mandi itu wajib, ya. Nah, terutama kita nih yang laki yang perempuan kewajibannya harus tahu. Karena kalau seseorang ada hadasnya, maka itu penyebab terhalangnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa? Salat. Ya, ibadah salat di antaranya. Maka kalau mengangkat hadas besar itu dengan kalau mengangkat hadas kecil itu dengan wudu. Nah, itu, ya. Terus mengangkat hadas najis yang keluar dari 2 jalan itu namanya istinja. Ini ada yang sabotase kayaknya nih. Mic-nya nggak bunyi. Ya. Nah, jadi udah paham semua, ya. Karena ini penting. Kita ngaji jangan terlalu tinggi. Ini aja dulu. Ini yang menyebabkan ibadah kita bisa sah. Ya. Jadi pelajarin tentang cara mandi hadas, pelajarin tentang cara wudhu, pelajarin tentang cara istinja. Nah, itu udah semua udah dijelaskan. Istinja sudah, wudhu sudah, sekarang mandi hadas besar sudah. Insya Allah di minggu akan datang masuk penjelasan yang berikutnya. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, karena di minggu yang akan datang apakah masih ada ini pengajian, maksudnya udah ditutup atau maksudnya tutup sementara atau kapan penutupannya? Awal bulan tanggal 2. Ya, mendingan penutupan pas tanggal 11 gajian dah, ya. Jadi nggak buyang-buyang amat. Ya. Nah, jadi pas awal bulan gitu. Ini kan tanggal berapa sekarang? Tanggal 19. 2 minggu lagi tanggal berapa? Tanggal 2. Oh. Tapi belum masuk Ramadan kan? Belum. Ya, mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya. Ya. Tapi di sini ada salat tarawih kan?
Oh, ada, alhamdulillah ya. Jangan sampai sholat tarawih nggak ada, ya. Bukan apa-apa rugi. Ya nanti imamnya nih ada 1, 2, 3, 4 ini 4 imamnya, ya. Ini yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang mandi hadas besar. Niatnya gimana? Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, nggak bisa kita niatnya dengan apa yang di kitab. Udah niat, aku niat mandi hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu paling kurang niat seperti itu. Ya, disebut mandi hadas besar karena Allah. Ingat tuh niat. Karena innamal a'malu bin niat. Itu kalau yang memang kita pas nggak tahu, ya. Tapi kita dalam keadaan belajar, dimaaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti rapin dikit-dikit biar tahu niatnya secara tertib dan rapi. Ya, lebih kurangnya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian saya yang kurang bisa dipahami, nanti akan dikasih waktu untuk tanya jawab. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.